Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Mimika ludes terbakar. Cuaca buruk, ratusan nelayan di pantai Lampu Satu Merauke tidak melaut. Stok bawang merah di Merauke masih kosong, pedagang terpaksa datangkan dari Surabaya. Setelah sebulan lamanya merisaukan para ibu rumah tangga di Merauke, harga bawang merah perlahan mulai turun. Para pedagang di Pasar Wamanggu juga sudah mulai menjajakan bawang merah yang sempat kosong beberapa waktu lalu. Cuaca buruk menjadi biang kerok kelangkaan bawang merah di Merauke, sehingga harga bawang merah sempat menyentuh harga Rp125.000 per kilogram. Kini harga bawang merah sudah turun setengahnya, sekitar Rp60.000 per kilogram. Petani di Merauke menyatakan tanaman bawang merah mereka mati akibat curah hujan yang tinggi, sehingga bawang terpaksa didatangkan dari Surabaya. Sekarang berapa per kilo? Per kilonya 60.000. 60 turun ya? Iya, turun. Dari kemarin harga 100 ya? Dari 100 turun 60.000. Kenapa bisa turun itu Pak? Itu kapal sudah masuk dari Kapalnya sudah masuk ya? Kalau untuk bawang putihnya naik? Bawang putih sekarang lagi naik. Naik. Harga berapa sekarang? Harga 45. Tadinya berapa harganya? Dari 40. Kenapa sampai bawang putih bisa naik itu? Itu memang dari sananya sudah naik. Oh sudah naik ya memang ya? Saat ini, bawang merah dari Surabaya membanjiri Pasar Wamanggu, namun pedagang khawatir bila stok bawang asal Surabaya ini berkurang, maka harga bawang akan kembali naik. Mengingat petani belum menanam bawang merah karena masih terkendala cuaca buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Palang Merah Indonesia PMI Merauke saat ini mengalami kekurangan stok darah, sehingga tidak jarang banyak warga yang membutuhkan darah tidak terpenuhi. Berkurangnya minat warga untuk mendonorkan darah menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan darah. Kabid Pelayanan PMI Merauke Andre mengatakan stok darah di PMI masih cukup, namun untuk beberapa golongan darah seperti AB dan A sulit mendapatkan pendonor dari masyarakat. Di sini untuk stok sementara dengan upaya yang kami laksanakan untuk meningkatkan stok yang tersedia di unit donor darah PMI Merauke dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Jadi kita tahap awal kita melakukan sosialisasi dulu untuk menjaring instansi-instansi yang sering melaksanakan atau yang mau melaksanakan kegiatan donor darah. Jadi di situ yang diharapkan setelah kita sosialisasi ada aksi donor darah. Jadi diharapkan dari instansi TNI, Polri dan pemerintahan untuk melaksanakan donor darah. Untuk donor darah sendiri apakah ada peningkatan? Memang menurun dong? Untuk sementara kita kan melewati bulan puasa dengan hari raya Lebaran itu sementara menurun untuk kegiatan dari aksi donor darah. Jadi untuk ketersediaan menurun. Menurunnya? Tapi untuk sementara setelah Lebaran kita ada buat kegiatan juga bagi-bagi parcel Ramadan. Itu untuk meningkatkan gairah untuk para pendonor sukarela untuk bisa mendonorkan darah. Andre juga meminta lembaga negara seperti BUMN agar rutin menggelar donor darah berhadiah, sehingga menarik minat warga untuk mendonorkan darahnya. Saat ini golongan darah yang paling banyak dicari warga di Merauke adalah jenis golongan O. Tipe golongan darah O memang paling banyak ditemui di seluruh dunia. Orang yang memiliki golongan darah O dikenal sebagai pendonor universal karena golongan darah mereka umumnya bisa digunakan pasien dengan golongan darah berbeda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Salah satu yang menjadi momok bagi warga Merauke adalah ketika mereka jatuh sakit. Sebagian besar warga Merauke saat ini belum memiliki BPJS sehingga ketika jatuh sakit, mereka harus menyiapkan uang yang tidak sedikit untuk berobat baik di klinik atau rumah sakit. Hal itu masih menjadi masalah Pemkab Merauke.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Herlina, mengatakan Pemprov sudah mempunyai strategi, yakni warga yang belum terdaftar di BPJS, biaya berobat akan ditanggung dari dana alokasi Otsus, namun hanya dikhususkan bagi warga yang tidak mampu. Kami berharap bahwa di Provinsi Papua Selatan, ini kan ada persyaratan kalau BPJS harus punya NIK, sehingga kami berusaha untuk bekerja sama dengan OPD terkait, terutama dalam Dinas Kependudukan, bagaimana semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan, kurang lebih 513 jiwa ya, ribu jiwa, ini mempunyai NIK, kemudian mempunyai kartu keluarga. Kita kayaknya harus jemput bola ya, gitu, untuk bisa dapat NIK. Sehingga persyaratan seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa penuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh BPJS. Itu dulu, yang pertama. Kemudian pertanyaan berikut adalah bagaimana dengan orang asli Papua yang berada di pesisir-pesisir pedalaman. Ada dana Otsus yang juga kita mencoba Pak Gubernur menyisikan anggaran untuk bagaimana membantu masyarakat kita, orang asli Papua, yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang tidak tercover oleh BPJS. Pasti ya. Saat ini masih banyak warga Papua yang tinggal di kawasan terpencil dan pesisir yang belum tersentuh layanan BPJS. Sementara biaya berobat ke rumah sakit dan obat-obatan tidak murah, apalagi harga terus naik. Selain itu, faktor jarak juga menjadi masalah tersendiri bagi warga yang tinggal di pedalaman, karena pelayanan kesehatan masih terpusat di kota besar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.